Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melakukan refleksi kritis dan bening dengan nalar yang jujur, lalu kita mencoba melakukan evaluasi setelah amandemen konstitusi dilakukan, apa capaian terbesar yang diperoleh oleh bangsa ini? Menurut saya, buah terbesar, kontribusi terbesar dari amandemen konstitusi itu justru sebenarnya pembatasan masa jabatan presiden. Kenapa? Karena itulah awal distorsi dari seluruh sistem politik di masa Orde Baru. Karena waktu itu jabatan presiden itu tidak dibatasi, maka presiden selalu mengakumulasi kekuatan sedemikian rupa, menempatkan orang-orangnya lewat berbagai modus lah di lembaga-lembaga perwakilan atau MPR, karena juga ada tentara di DPR juga waktu itu kan. Inilah sebenarnya yang membuat kita ini sering salah tafsir gitu. Yang terjadi di Orde Baru itu bukan MPR mengendalikan presiden, tapi yang sebenarnya presiden yang mengendalikan MPR. Itu jangan salah itu. Jadi yang terjadi itu bukan MPR mengendalikan presiden, tapi presidenlah yang mengendalikan MPR. Jadi tidak pernah sesungguhnya MPR itu menjadi seperti yang dibayangkan sebagai majelis tertinggi yang mengendalikan semua institusi-institusi politik. Yang terjadi justru akibat masa jabatan presiden tidak dibatasi, presiden mengakumulasi terus-menerus kekuasaan, mendikte MPR dan mendistorsi lembaga perwakilan gitu. Dan konyolnya, sehebat apapun presiden, kalau sudah distortif, rakyat ada batas kesabarannya. Ternyata dijatuhkan juga gitu. Padahal tidak dibatasi masa jabatan. Inilah tragedi ketatanegaraan kita. Mau Bung Karno yang sehebat apapun bernegara, kalau tidak ada tahu batas kapan berhenti, gak ada ampun, rakyat ini jatuhkan. Presiden Soeharto kurang apa jasanya, tapi kalau tidak bisa dibatasi, rakyat merasa sudah jengah, sudah jatuhkan gitu. Nah, jadi dengan adanya pembatasan presiden, kita lihat sebenarnya kita bisa mengatasi jebakan masa lalu di mana lembaga perwakilan dikendalikan presiden gitu. Kedua, bola liar dulu terjadi juga ya. Ketika waktu itu MPR mengembangkan bola liar, selalu punya mekanisme, misalnya mekanisme pertanggungjawaban presiden, itu bola liar yang paling mendistorsi. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada MPR secara langsung, tidak ada pasalnya. Betul presiden diangkat oleh MPR, tapi di situ tidak ada pasal yang mengatakan bahwa presiden harus langsung bertanggung jawab kepada MPR. Itu cuma ada di penjelasan. Di dalam penjelasan, tapi dalam penjelasan itu juga tidak dinyatakan bagaimana mekanisme bertanggung jawabnya. Dan jangan lupa MPR itu kan wajibnya bersidang tuh 5 tahun, 1 kali dalam 5 tahun. Padahal namanya pertanggungjawaban tuh harus day to day political event gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat di situ sebenarnya bagaimana mekanisme bertanggung jawab itu dilakukan. Kalau kita baca karya-karya ahli hukum tata negara awal seperti Mr. Asad, Yamin, di situ dijelaskan pengertian bertanggung jawab yang terjadi di akhir Orde Baru itu beda dengan cara berpikir para pendiri bangsa. Bahwa bertanggung jawab itu berangkat dari satu pikiran yang positif. Bagaimana kita membangun negara ini on the right track. Oleh karena itu sebisa mungkin presiden dalam menjalankan GBHN ini harus terus melalui mekanisme terlembaga. Maka dalam penjelasan itu dikatakan bahwa konsekuensi DPR menjadi bagian dari MPR. DPR itu mengemban tugas mandataris. Nah, ini kesalahan berikutnya. Dulu kita hanya mengatakan mandataris itu presiden. Padahal mandataris ini bukan kata saya, kalau ahli tata negara seperti Musta Asad, Yamin, mandataris MPR itu sebenarnya ada dua. Untuk eksekutif itu adalah presiden, mandataris di bidang legislatif termasuk pengawasan itu DPR.
Sedangkan sisanya kan mau itu MA, BPK dan lain-lain, pemilihannya mekanisme kerjasama antara DPR dan Presiden gitu. Jadi udah inklusif gitu. Nah jadi oleh karena itu bertanggung jawab itu melalui satu mekanisme hak-hak yang melekat pada DPR. Seperti hak inisiatif, hak angket, hak budget dan lain-lain. Jadi sebenarnya tiba-tiba saja entah dari mana kok tiba-tiba ada mekanisme sidang istimewa gitu. Padahal MPR juga tidak bisa menjatuhkan presiden secara langsung, tidak ada klausulnya di Undang-Undang Dasar 45. Kalaupun menjatuhkan itu juga lewat mekanisme pengajuan dari DPR. Jadi sidang istimewa yang menjatuhkan Habibie itu keliaran yang lain itu. Itu keliaran yang keluar dari trayek Undang-Undang Dasar. Nah oleh karena itu saya kira udah benar, ini prestasi kedua dari amandemen itu, mekanisme impeachment harus dilalui oleh mekanisme satu pengadilan politik yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu keliaran oportunisme dari lembaga perwakilan itu bisa dikendalikan gitu. Jadi hal-hal yang sudah menjadi prestasi dari amandemen ini menurut saya jangan lagi kita punya pikiran untuk liar lagi gitu kan, repot gitu bangsa ini. Hal-hal yang sudah baik oke. Tapi kalau kita bertanya lebih lanjut, setelah presiden dibatasi jabatannya, bagaimana dengan nasib lembaga perwakilan sendiri gitu. Di sini saya kira cuma orang yang kurang bisa melihat, yang tidak bisa melihat kekacauan di dalam sistem perwakilan kita ini. Ya, begitu MPR posisinya katakanlah diturunkan gitu, kita lihat. Dulu pikirannya selanjutnya MPR bukan lembaga permanen. Yang terjadinya joint session antara DPD dan DPR. Tapi joint session itu tidak pernah terjadi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Pengertian joint session itu seperti dalam parlemen di Amerika, kongres di Amerika, manakala setiap undang-undang itu memerlukan persetujuan baik itu senat maupun house of representative. Padahal di kita silahkan bertanya ke anggota DPD. DPD itu wujuduhu keadamihi, ada tapi tidak menentukan dalam proses-proses legislasi. Pengertian kedua, joint session itu terjadi kalau presiden tidak punya hak legislasi. Seperti di Amerika. Di Amerika presiden boleh punya rencana apapun, tapi nanti anggaran dan lain-lain legislasinya dikerjakan oleh Kongres. Presiden tidak punya hak legislasi di dalam sistem Amerika gitu. Oke. Jadi di kita ini bahayanya ya, presiden punya hak budget. Dia sendiri yang menentukan. Presiden yang menentukan undang-undang juga. Yes, presiden juga. Presiden menentukan RPJM atau sistem perencanaan pembangunan. Jadi kalau presidennya sangat powerful dan presidennya kemudian punya agenda-agenda yang terlalu banyak beban-beban politik hutang atau hutang politik, itu kemudian presiden itu bisa tak terkendali karena presiden menentukan hak budget, presiden itu menentukan undang-undang, presiden juga yang menyusun undang-undang RPJM itu. Bahkan dalam sistem perencanaan pembangunan itu DPD aja boleh jadi tidak ikut merumuskan RPJM itu. Dan faktanya kepemimpinan MPR itu tetap eksis gitu. Kan? Kalau mestinya kalau joint session kan ya sudah berarti tidak ada lagi nih Pak Bambang Sutioso, tidak ada kepemimpinan permanen itu. Faktanya kita kan ditambah terus, wakil-wakilnya ditambah terus gitu. Nah ini kan kepemimpinannya terus dipertahankan, tapi fungsinya nggak ada. Jadi ini kekacauan yang sangat masif dalam sistem perwakilan kita itu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya siapa sih yang berhak mewakili rakyat itu? Nah ini juga semacam taken for granted. Seolah-olah di kita tuh ada asumsi yang namanya wakil rakyat itu merupakan perwakilan agregat dari individu-individu lewat DPR gitu. Padahal dalam sistem perwakilan di muka bumi, DPR sebagai perwakilan agregat dari individu-individu itu seringkali merupakan sistem perwakilan terakhir. Gitu. Sistem perwakilan terakhir. Gimana ceritanya? Jadi gini, rakyat meskipun kan
sebenarnya demokrasi itu government by the people kan, pemerintahan oleh rakyat. Tapi pengertian rakyat itu tidak pernah homogen dan tidak pernah abstrak. Rakyat itu meskipun sebagai legal subject, tapi selalu terikat dengan akar-akar sosial. Ada rakyat yang terhubung dengan kelompok-kelompok dominan, ada rakyat terhubung dengan kelompok-kelompok minoritas, ada rakyat terhubung dengan golongan kaya. Jadi rakyat itu tidak abstrak, tidak homogen. Maka dalam pikiran kaum republikanisme liberal sekalipun tidak pernah yang namanya perwakilan itu dipandang sepenuhnya hanya agregat individu-individu. Biasanya representasi eksemplar dari republikanisme itu kan Roma gitu. Romawi itu dianggap sebagai proto-republikanisme. Itu raja, kemudian diganti dengan 2 konsul. Nah, kelompok-kelompok, golongan-golongan aristokrasi dan noble families itu diwakili oleh namanya senat gitu. Tapi supaya senat itu tidak distortif, ada wakil-wakil dari plebeian, rakyat biasa, namanya tribun gitu. Oke. Sistem ini kemudian yang dilanjutkan di Inggris. Jadi di Inggris itu pertama-tama namanya wakil rakyat itu pertama wakil-wakil, karena mereka kan asalnya monarki ya. Maka kemudian noble families itu ada wakilnya namanya House of Lords. Nanti golongan-golongan aristokrasi nobel itu ditambah dengan golongan-golongan lain, termasuk di dalam parlemen Inggris prototip awal paling tidak affiliate committee atau lembaga judisiari pun ada wakilnya di golongan-golongan itu. Tapi supaya tidak distortif, apalagi setelah monarki konstitusional, plebeian atau rakyat biasa juga diwakili lewat House of Commons, majelis rendah gitu kan. Jadi kalau di Inggris wakil rakyat tuh utusan golongan dan utusan rakyat. Di Amerika lain lagi, karena Amerika awalnya kan negara-negara independen. Awalnya ingin membentuk konfederasi, tapi lama-lama kalau konfederasi ternyata hanya arisan antar negara bagian gitu. Setiap representasinya itu hanya memperjuangkan negara bagian masing-masing. Untuk apa kita membentuk negara bersama kalau setiap representasinya itu hanya memperjuangkan negara bagian. Jadi awalnya wakil rakyat di Amerika itu hanya wakil negara-negara bagian yang disebut dengan senator. Makanya sampai sekarang kenapa kedudukan senat di Amerika itu lebih tinggi, lebih prestisius. Karena itu originalnya mereka itu wakil rakyatnya wakil negara bagian gitu. Tapi dalam pertemuan terakhir kalau nggak salah di Connecticut, yaitu wakil negara bagian itu cuma perjuangkan negara bagian, maka tiap individu juga harus didengar suaranya, representasinya melalui House of Representative atau DPR gitu. Oke kan? Jadi yang ingin saya katakan, tidak pernah namanya wakil rakyat itu melulu hanya wakil dari agregat individu-individu. Bahkan para pemikir liberalisme klasik sendiri seperti John Stuart Mill ya selalu punya preserve gitu, bahwa sebenarnya kalau ya wakil rakyat itu hanya wakil individu, dan apalagi dan dia ingatkan kalau wakil rakyat itu cuma wakil individu dan di dalam proses pemilu itu sangat biaya mahal. Bayangkan ini padahal abad ke-18. Kalau biaya pemilunya sangat mahal gitu, dia bilang, kemudian hanya mempertahankan individu, dia bilang sebenarnya demokrasi seperti itu gak ada kata lain, pasti tergelincir dalam oligarki gitu. Jadi meskipun government by the people, sebenarnya yang terjadi ya kan rakyat biasa ini tidak ikut memimpin gitu. Jadi kan government by the people, tapi sebenarnya kan rakyat biasa itu tidak pernah ikut memimpin. Jadi hakikatnya demokrasi sebenarnya elected aristokrasi gitu. Jadi sebenarnya yang memimpin ini aristokrasi. Nah, masalahnya jangan sampai yang punya charge mewakili rakyat itu cuma aristokrasi berbasis kekayaan. Nah, sehingga kita memerlukan representasi aristokrasi dari golongan-golongan yang lain. Ya. Itu mau Jacques Rousseau, mau itu John Stuart Mill selalu mengingatkan ya craft, kekuatan-kekuatan. Dia bilang kan yang ngurus negara juga perlu ahli, perlu the wise man rule the many. Jadi mereka membayangkan harus ada perwakilan seperti golongan-golongan cendekia itu harus ada gitu. Artinya jangan hanya aristokrasi dari kalangan berduit, karena jatuhnya jadi oligarki, tapi harus ada representasi dari golongan-golongan lain. Itu pertama. Kedua, biasanya tergantung kepada sejarah pembentuk konstitusi itu sendiri ya. Itu biasanya yang menentukan representasi itu siapa, ditentukan oleh siapa pembentuk konstitusi itu. Tadi kalau di Amerika pembentuk konstitusinya utamanya adalah negara-negara bagian gitu, wakil negara-negara bagian. Baru kemudian karena wakil negara bagian ada
masalah. Maka para crafter utama dari federalisme Amerika seperti John Adams, Alexander Hamilton, James Madison merasa perlu untuk individu juga harus diwakili. Nah, sedangkan di Inggris karena tadinya monarki, maka dalam proses negosiasi menjadi monarki konstitusional, maka pembentuk konstitusinya itu wakil daripada noble families dan parlemen gitu. Nah, kalau kita lihat pembentuk konstitusi Indonesia, mau itu BPUPK, PPKI, kalau BPUPK kan representasi golongan-golongan, termasuk golongan pergerakan politik seperti Hatta, Soekarno, tapi yang lainnya golongan Pangrepraja, bahkan golongan bekas-bekas kesultanan, golongan-golongan minoritas etnis, minoritas apalagi gender dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat BPUPK itu representasi golongan atau mungkin ya politik boleh kalau Hatta dan Soekarno dianggap sebagai wakil politik. Ada golongan cendekiawan kayak Supomo gitu. Nah, sedangkan PPKI, karena PPKI ini kan di zaman Jepang, sebenarnya Indonesia itu tidak seperti hari ini, karena di zaman Jepang kan Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah ya. Sumatera itu dan Melayu itu di bawah Angkatan Darat, Jawa, Madura, bagian timur Indonesia, jadi 3. Nah, PPKI ini dibentuk representasi dari 3 wilayah ini. Dengan kata lain, kalau BPUPK itu basisnya golongan, sedangkan PPK itu basisnya daerah gitu. Tapi mereka sadar betul bahwa Indonesia sebagai negara yang jadi ini kan sebenarnya di situ ada perdebatan menarik tentang Indonesia ini mau republik atau monarki gitu. Ini justru Dahler ini keturunan Eropa, dia bilang saya ini keturunan Eropa dan tentu saya punya dukungan terhadap demokrasi, tapi dia bilang kok rasa-rasanya saya setelah menyelami ke Indonesia, dia bilang Indonesia itu lebih cocoknya monarki, dia bilang. Ya, tapi kata Yamin kalau monarki kerajaan mana yang dihidupkan? Karena kerajaan Mataram kan tidak mengikat Bone atau Aceh gitu. Jadi apapun dia bilang mau apapun ini kan perlu pemilihan juga rakyat gitu. Nah, jadi singkat kata kenapa ini pihak-pihak yang ikut membentuk negara yaitu urusan golongan dan lain-lain yang jadi korpus utama kok di dalam sistem perwakilan sekarang ini malah dibuang gitu. Itu kan aneh gitu. Tidak terjadi. Oke, itu ada khutbah pertama ya. Oke. Nah, kedua gini yang ingin saya katakan. Sebenarnya hakikat demokrasi itu bukan memilih orang, loh ya. Hakikat demokrasi itu menentukan kebijakan. Jadi kan gini. Jadi itu kan ada dalam teori namanya the justification of the state. Jadi justifikasi pembenaran tentang eksistensi state itu apa? Tindakan state bisa dibenarkan kalau setiap kebijakan itu mendapatkan namanya people consent, baik itu direct consent, persetujuan langsung atau tidak langsung. Oke, ya. Jadi terhadap undang-undang atau kebijakan yang mempengaruhi setiap individu, maka itu harus memerlukan persetujuan rakyat. Maka demokrasi dalam arti sejatinya sebenarnya setiap kebijakan undang-undang itu memerlukan persetujuan rakyat secara langsung, seperti yang terjadi di Athena dan lain-lain itu. Jadi rakyat berkumpul di agora dan menentukan setiap kebijakan, ikut gitu. Nah, tapi problematiknya kan ketika jumlah rakyat makin banyak, kan nggak mungkin setiap undang-undang kebijakan itu memerlukan referendum misalnya, kecuali hal-hal yang sangat penting, dalam hal ini kecelakaan Indonesia menurut saya. Mestinya kayak perubahan konstitusi itu memerlukan semacam referendum, meskipun dalam undang-undang dasar kita memang itu tidak dinyatakan, tapi sebenarnya dulu TAP MPR itu udah benar kalau perubahan konstitusi itu sangat fundamental, itu perlu referendum mestinya dulu itu. Tapi anyway, karena rakyat terlalu banyak jadi perlu perwakilan. Tapi tetap namanya demokrasi itu pada dasarnya bukan memilih orang, tapi menentukan kebijakan. Apalagi sekarang terbukti ya bahwa orang-orang yang dipilih itu tidak selalu inline dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Jadi sekarang tuh ada 7 dosa katanya, 7 dosa sistem perwakilan dan 7 dosa demokrasi di dunia ini merata. Pertama, erosi partai politik. Kedua, hilangnya kepercayaan warga negara pada apapun gitu. Ketiga, itu adalah semacam kepemimpinan yang korup gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya inequality, ketidaksetaraan. Berikutnya adalah termarginalkannya atau tereksklusinya kelompok-kelompok yang minoritas secara politik gitu di dalam proses pengambilan keputusan.
Yang berikutnya adalah kemudian mulai hilangnya tumbuhnya apati, kemudian tadi semacam merasa diskoneksi antara publik dengan suara publik, antara voices dengan choices kebijakan gitu. Nah, maka kita lihat di sini ada dua solusi terhadap distorsi perwakilan itu. Jadi orang tuh sering merasa kalau sudah ikut menusuk gitu, memilih orang, seolah-olah aspirasinya itu akan diperjuangkan. Dalam kenyataannya tidak gitu. Maka sekarang solusinya dua. Pertama, solusi mikro. Itu misalnya ditunjukkan di negara kayak Brazil dan Venezuela, tapi mulai dari municipalities, jadi dari kaki-kaki demokrasi di tingkat 2. Misalnya Porto Alegre, itu satu terobosan besar di Brazil yang sekarang jadi ditiru di semua di dunia. Jadi mengembalikan kembali politik pada community, pada partisipasi publik dengan namanya participatory budgeting. Jadi sekali bupati atau wali kota terpilih, maka seluruh kebijakan alokasi anggaran diserahkan kepada rakyat lewat mekanisme diskusi-diskusi serial yang panjang, dan ternyata itu dampaknya besar gitu. Dampaknya besar, ternyata infrastruktur, sekolah dan lain-lain itu jauh lebih efektif ketimbang kalau pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada negara gitu. Ini yang disebut dengan participatory demokrasi lewat participatory budgeting, dan itu mungkin di tingkat 2 yang mikro gitu. Nah, tapi kita lihat di sini ada banyak kritik. Ternyata partisipatory demokrasi di mana rakyat itu ikut langsung menentukan kebijakan, ternyata ada miss. Seperti juga miss-nya mungkin ketika kita sekarang melakukan otonomi sampai tingkat 2. Memang demokrasi mikro ini bisa mengelola urusan kesejahteraan, pembangunan di tingkat lokal, tapi kelemahannya ternyata ketika harus menyangkut program-program pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini melanjut program berkelanjutan dan interconnectivity antar kabupaten itu gagal dideliver oleh model demokrasi mikro yang berbasis lokalitas itu. Nah, disinilah saya lihat pentingnya kenapa perlu semacam haluan negara itu. Jadi ke depan pada tingkat implementasi apa yang disebut dengan haluan negara ketika dieksekusi di tingkat mikro, itu participatory budgeting atau participatory demokrasi itu bisa dihidupkan di tingkat-tingkat kabupaten. Cuma selalu kan terlalu fokus pada isu-isu aktual, isu-isu jangka pendek, sehingga kehilangan continuity. Jadi kalau kita ingin melakukan transformasi ekonomi jangka panjang, program pembangunan berlanjutan, ini tidak bunyi ini. Kedua, interconnectivity antar kabupaten, antar provinsi juga tidak bisa dideliver oleh model demokrasi partisipatory mikro ini. Tapi sekali lagi, balik lagi ke tadi, pada dasarnya demokrasi itu mempengaruhi kebijakan, bukan memilih orang. Nah, jadi untuk mengatasi ini kita memerlukan satu directive principle yang disepakati oleh berbagai tadi elemen representasi, baik representasi daripada kekuatan individual right lewat one man one vote one value DPR, representasi dari berbagai golongan, dan representasi dari berbagai utusan daerah, merumuskan bersama tentang visi bangsa ini apa ke depan yang kita sepakati programnya, sehingga siapapun presiden terpilih dia punya komitmen pada isu-isu keberlanjutan dan isu-isu agenda-agenda bersama, dan juga bisa mengatasi keterputusan antar lokalitas itu di dalam satu pembangunan nasional. Jadi singkat kata, haluan negara itu harus mengadres dua hal. Tentang implementasi hal yang sangat praktis, ke depan perkuat aja tingkat 2 pada implementasinya, tapi haluan ini memerlukan tadi kita harus mengadres hal-hal yang sifatnya keberlanjutan dan interconnectivity, sehingga kemudian kita akan secara bergotong royong membangun kemakmuran bersama yang inklusif ya, demi kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.